Siti kekasihku, kamu telah dipanggil olehnya. Kamu adalah orang yang baik. Kamu disukai oleh banyak orang. Sampai ketemu lagi hingga aku pun dipanggil olehnya. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang salah satu kasus yang saat ini sedang viral, sedang hangat-hangatnya terjadi di negara tetangga kita, Malaysia. Kisah ini cukup tragis karena di sini melibatkan beberapa hal emosional gitu. Kejadian ini menimpa seorang wanita berusia 19 tahun bernama Siti Nur Surya Ismail. Siti Nur Surya Ismail ini adalah tipe anak yang berbakti kalau gua bilang. Dia mempunyai seorang ibu yang sedang dalam keadaan sakit. Sakitnya itu parah banget. Sakitnya adalah kanker otak. Kenapa gue bilang Siti ini anak yang berbakti? Karena Siti ini telah mengorbankan waktu dan keinginannya untuk merawat ibunya. Dia sampai keluar dari sekolah. Jadi dia ini sebenarnya kan adalah seorang mahasiswi. Dia sampai keluar dari kuliah gara-gara ingin fokus untuk merawat ibunya. Bahkan dia sudah mempunyai satu rencana untuk menikah pada tahun 2020 ini dengan kekasihnya. Akan tetapi karena dia harus merawat ibunya, akhirnya Siti ini pun menangguhkan pernikahannya hingga ke tahun 2021. Kisah ini terjadi di Kampung Lubuk Batu, Telemong, Terengganu, Malaysia. Pada saat itu, sore hari ya, ada adik korban ini yang berusia 15 tahun itu sedang sekolah. Nah, pada sore hari sepulang dari sekolah, adik dari Siti ini tidak dijemput oleh kakaknya, oleh Siti itu. Karena setiap hari biasanya dia itu dijemput pulang sekolah. Kemudian adiknya pun langsung menelpon kakaknya yang ada di rumah. Pikiran dia gitu ya, ada di rumah gitu. Ditelepon set, tidak diangkat-angkat. Saat itu langsung terbesit perasaan tidak enak telah terjadi apa-apa dengan kakaknya. Hingga dia pun langsung berinisiatif pulang ke rumah. Begitu sampai rumah ada satu pemandangan yang sangat mengerikan. Dia melihat kakaknya ini tergeletak, tertelungkup di ruang tamu bersimbah darah dengan keadaan badan banyak tusukan dan lengan kirinya hampir putus. Pada saat itu, pikiran pertama yang muncul di kepala adiknya adalah kakaknya ini telah meninggal akibat tersetrum. Setelah itu, adiknya langsung berinisiatif menelpon kakak dan bapaknya. Kakaknya adalah seorang laki-laki ya. Kemudian mereka pun datang. Kakaknya begitu sampai di rumah, langsung dia itu berpikir bahwa kejadian yang menimpa adiknya ini adalah kasus perampokan. Sementara itu sang bapak mempunyai perkiraan bahwa ini dilakukan oleh seorang wanita. Karena dia melihat di lantai ada tapak kaki seorang wanita dan ada beberapa bercak darah. Itu adalah pikiran ya atau kesimpulan mereka awal gitu. Kemudian kasus ini pun langsung diselidiki oleh pihak kepolisian. Kemudian polisi pun datang ke lokasi. Mereka memeriksa lokasi hingga menemukan beberapa hal kejanggalan. Pertama, mereka melihat di pintu lemari ya, di pintu lemari itu ada bedak. Jadi seperti dilumurin bedak di pegangan bukaan pintunya gitu loh. Jadi polisi mengira bahwa itu adalah tindakan seseorang yang berusaha menghilangkan sidik jari. Kedua, mereka melihat bahwa di dalam lemari ya atau di kamarnya si Siti ini itu uangnya hilang. Jadi memang Siti ini menerima uang tiap bulan dari ayahnya itu sebesar 100 ringgit Malaysia. Itu adalah uang untuk merawat ibunya gitu. Polisi menduga awal bahwa ini adalah kasus perampokan. Kepolisian Malaysia kemudian mendapatkan titik terang dari CCTV tetangganya si Siti. Jadi tetangganya ini mempunyai peternakan burung. Dia memasang CCTV di rumahnya. Nah, di CCTV itu tampak video ada sang pelaku ini seorang wanita mengendarai sepeda motor dan masuk ke rumah Siti. Pada saat itu perkiraan kejadian ini adalah pagi hari ya. Memang kalau disambungkan dengan keterangan dari bapaknya Siti ini ya,
Pada jam 8 pagi setiap hari, itu kakaknya mengantar bubur untuk ibunya. Dan bubur itu sudah ada di rumahnya Siti. Berarti kejadian terjadi tidak mungkin di bawah jam 8 pagi. Kedua, ibunya belum diganti popok. Karena pergantian popok oleh ibunya ini dilakukan Siti setiap hari itu jam 10 pagi. Jadi perkiraan ini terjadi antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu cocok dengan yang ada di CCTV. Kejadian ini saat rumah itu hanya dihuni oleh Siti dan ibunya ya. Jadi ibunya ini rupanya kanker otaknya sudah parah gitu. Jadi dia ini sudah tidak bisa menyadari apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Udah parah banget guys. Berkat informasi dari CCTV ini akhirnya polisi mengetahui siapa pelakunya. Kejadian ini kan berlaku pada tanggal 1 November tahun 2020 ya. Nah, keesokan harinya pada tanggal 2 November tahun 2020 ada seorang ibu mengantarkan seorang wanita muda ke kantor polisi. Pada saat itu polisi langsung mengenali bahwa wanita yang diantarkan oleh sang ibu ini adalah sang pelaku pembunuh Siti, yang tidak lain adalah sahabat karibnya Siti. Polisi saat itu juga langsung melakukan penahanan kepadanya. Memang dari bukti-bukti fisik yang ada itu jelas memang dia adalah pelakunya. Pertama, wanita ini badannya lebam-lebam dan ada seperti luka bekas gigitan di situ di tangannya ini. Terus di korban ya, di Siti ini ditemukan waktu itu kan ada bekas seperti rambut ya, ada rambut gitu. Setelah dicocokkan ternyata rambut itu adalah sama dengan wanita itu. Kemudian polisi langsung meluaskan penyelidikan dengan menyelidiki rumah dari si perempuan itu. Benar, mereka menemukan barang-barang dari Siti. Mereka menemukan uang dan alat-alat kosmetik kepunyaan dari Siti. Kemudian setelah penyelidikan itu, polisi pun menginterogasi wanita ini. Jadi wanita ini adalah teman karib dari Siti yang usianya juga sama 19 tahun. Dan dia juga adalah seorang mahasiswi. Rupanya dari pengakuannya, dia melakukan perbuatan kejam ini ya karena dia itu sudah sangat sakit hati. Dia sudah memendam perasaan marah selama ini. Rupanya menurut pengakuan dia nih, Siti ini sering mengejek dia. Sering dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Seperti bilang, kamu tuh miskin gak kayak gua. Kamu tuh mukanya jelek gitu, maaf ya. Kamu nggak punya pacar, aku udah punya pacar dong. Dan itu sudah dialami oleh perempuan itu udah lama gitu loh. Dia hanya memendam saja selama ini. Kemudian si pelaku ini langsung melanjutkan keterangannya kepada polisi tentang kronologis kejadian. Dia bilang bahwa pagi itu dia memang benar mengendarai sepeda motor dan masuk ke rumah Siti. Dia sempat melihat ya sang ibu ini tergeletak di tempat tidur. Kemudian dia memasuki kamar dari Siti. Jadi kalau dari sini gua ragu ya sebenarnya ini ibunya ini ngelihat kejadian apa enggak gitu ya. Jadi posisi dari tempat tidur si ibu ini sebenarnya ada di ruang tengah gitu loh. Sedangkan perkelahian ini terjadi di kamar dari Siti. Pada saat itu pelaku mengaku bahwa dia menghampiri Siti ini di kamarnya. Nah, memang kalau menurut dia awalnya itu tidak ada apa-apa gitu ya. Maksudnya kunjungan biasa gitu loh, main biasa gitu. Mungkin setelah ngobrol-ngobrol, Siti ini kembali melontarkan ejekan. Itu pengakuan dia guys ya. Kita nggak bisa menjudge Siti ini orangnya suka ngejek dia sih, Siti salah, nggak bisa. Karena ini adalah keterangan dari satu pihak, keterangan dari si pelaku ya. Dia bilang si Siti ini saat itu kembali mengejek, pokoknya gitu. Hingga itu adalah memicu kemarahan dia sesaat. Langsung emosi nih perempuan ceritanya. Langsung dia menyerang si Siti dan terjadilah pergumulan. Itu dibuktikan dengan luka-luka lebam dan bekas gigitan yang ada di tubuh wanita itu kan. Kemudian dia mengaku dia
mengambil pisau ke dapur. Kemudian sepertinya Siti ini udah mau mengejar wanita itu. Dia keluar dari kamar. Nah, pada saat di ruang tamu itulah terjadi penusukan. Karena si Siti kan ditemukan tertelungkup di ruang tamu. Jadi diperkirakan itu ditusukin itu di ruang tamu. Sampai tangannya hampir putus segala, hingga Siti pun menghembuskan nafasnya yang terakhir saat itu. Memang sadis banget ya pembunuhan ini karena dilakukan oleh sahabat karibnya sendiri gitu loh. Kalau menurut gua ini ada dua dugaan ya, gua nggak bisa mastiin gitu loh. Pertama, ini bisa jadi pembunuhan terencana. Kenapa gua bilang pembunuhan terencana? Karena si pelaku ini mengambil harta dan alat make up tadi kan, dan uang dari Siti ini. Itu bisa direncanakan gitu kan. Oh, si Siti ini punya uang, punya make up bagus, gua ambil gua ke rumahnya, bisa jadi. Tapi kalau dibilang tidak terencana juga bisa. Jadi maksudnya pada saat kejadian si cewek ini tidak mempersiapkan senjata. Harusnya dia kalau terencana dia mempersiapkan senjata. Saat itu dia mengambil senjata dari dapur untuk membunuh Siti. Memang sampai saat ini kasus ini masih diselidiki oleh kepolisian Malaysia. Terakhir mereka menemukan senjata yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh Siti. Mereka menemukannya di pinggiran kampung ya. Jadi di pinggiran kampung mereka itu sekitar jarak 3-5 km dari rumah Siti. Pisau itu adalah pisau dapur buat motongin sayur seperti itu. Sementara itu kekasih dari Siti yang bernama Muhammad Haikal sudah jelas sangat berduka dengan kejadian yang menimpa calon istrinya ini. Dia sempat mengunggah kata-kata yang sangat menyentuh hati di Instagram. Dia bilang di statusnya itu kira-kira begini ya. Siti kekasihku, kamu telah dipanggil olehnya. Kamu adalah orang yang baik. Kamu disukai oleh banyak orang. Sampai ketemu lagi hingga aku pun dipanggil olehnya. Mungkin intinya seperti itu guys. Sementara dari si Ibu Siti ya. Ibu Siti itu sampai sekarang dia tidak mengetahui bahwa anak tercintanya ini telah meninggal dunia. Ketika ibunya ini bertanya kepada suaminya atau kepada anak laki-lakinya, keluarganya ini kompak untuk memberitahukan kepada ibunya bahwa Siti ini sedang sakit. Seperti itu. Mungkin segitu dulu guys ya, kisah yang sangat viral saat ini di Malaysia tentang pembunuhan ini. Ya mudah-mudahan jangan sampailah terjadi di kita gitu ya. Kita saling menjaga perasaan orang di sekitar kita guys. Jangan asal ngomong gitu tuh. Ini mulut adalah pedang, itu bener guys, hati-hati. Mungkin segitu dulu guys ya, terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.